Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nurlaili dengan NIM T2019-7059 kelas Matematika 2. Saya sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang teorema dasar kalkulus pertama. Kalkulus sendiri merupakan studi tentang limit dan dua limit terpenting yang sudah kita pelajari, yakni antara lain turunan dan integral tentu. Mengingat kembali untuk turunan fungsi, yakni fx sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h min fx per h. Dan untuk integral tentu, yakni integral fx dx dari a sampai b sama dengan limit nilai mutlak p mendekati 0, delta xi dikali fxi. Turunan fungsi dan integral tentu kelihatannya tidak berkaitan, namun sebenarnya terdapat kaitan yang sangat erat yang akan kita lihat pada subbab ini. Membahas tentang teorema dasar pertama, dalam matematika sudah banyak kita jumpai teorema dasar, seperti teorema dasar aljabar, teorema dasar aritmatika, dan lain sebagainya. Teorema apapun yang bernama teorema dasar harus dikaji secara seksama dan kemudian harus terus-menerus diingat. Pada subbab 4.1, kita flashback pada halaman 218 sampai 219. Untuk V sama dengan Ft sama dengan 1/4 T pangkat 3 plus 1. Maka jarak yang ditempuh sejak waktu T sama dengan 0 sampai waktu T sama dengan 3 adalah limit X mendekati tak hingga N sigma I sama dengan 1, FTI delta T sama dengan 129/16. Lalu pada subbab 4.2 kita flashback kembali pada halaman 223 dengan jarak tempuh sejak waktu T sama dengan 0 sampai T sama dengan 3 sama dengan integral tentu. Mengapa? Karena terdapat selang waktu, yakni antara T sama dengan 0 sampai T sama dengan 3. Maka limit X mendekati tak hingga N sigma I sama dengan 1, FTI delta T sama dengan integral FT dt dari 0 sampai dengan 3. Dikarenakan kecepatan adalah positif untuk T lebih dari sama dengan 0, dapat menggunakan penalaran untuk mencari S sejak T sama dengan 0 sampai T sama dengan X, maka Sx sama dengan integral Ft dt dari 0 sampai dengan X. Selanjutnya, jika kita mencari turunan dari S selama kecepatan selalu bernilai positif, maka S aksen X sama dengan V sama dengan Fx. Dalam perkataan lain, d per dx Sx sama dengan d per dx integral dari Ft dt dari 0 sampai X sama dengan Fx. Atau bisa juga turunan Sx sama dengan turunan integral Ft dt 0 sampai X sama dengan Fx. Oke, untuk pembahasan selanjutnya, yakni teorema dasar kalkulus pertama, dengan mempunyai definisi F kontinu pada interval tertutup AB dan X berada di titik sembarang dalam interval AB, maka dari definisi ini menghasilkan 3 rumus, yakni yang pertama d per dx integral dengan batas bawah C atau konstanta sampai dengan X, Ft dt sama dengan Fx. Untuk T di sini diganti dengan X, maka menghasilkan Fx. Dan rumus yang kedua, yakni d per dx integral dengan batas bawah C atau konstanta tadi sampai dengan Fx. Gt dt sama dengan G Fx dikali F aksen X atau turunannya F. Untuk rumus yang ketiga, d per dx integral dengan batas bawah Fx sampai dengan Gx ht
dt sama dengan, untuk rumus yang ketiga ini kita menggunakan sifat-sifat integral tentu, yakni d per dx integral batas bawah fx sampai dengan a ht dt plus integral dengan batas bawah a sampai gx ht dt sama dengan d per dx means integral batas bawah a sampai fx ht dt plus integral dengan batas bawah a gx ht dt. Maka diperoleh dengan minus h fx dikali f aksen x plus hgx dikali g aksen x. Yang selanjutnya yakni contoh soal. Carilah g aksen x atau turunan dari g. Soal yang pertama, gx sama dengan integral 2t dt dari 1 sampai dengan x. Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus mengingat teorema dalam kalkulus yang pertama, yakni pada rumus d per dx integral batas bawah c atau konstanta sampai dengan x ft dt sama dengan fx. Jadi untuk di sini g aksen x sama dengan ini t-nya kita ganti dengan x. Jadi g aksen x-nya sama dengan 2x. Untuk soal yang kedua, gx sama dengan integral dengan batas bawah 0 sampai dengan x 2t kuadrat plus akar t dt. Maka g aksen x sama dengan ini lagi, untuk t-nya kita ganti dengan x. Maka hasilnya g aksen x sama dengan 2x kuadrat plus akar x. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nafilatal Maghfirah NIM-T 2019-7050. Di sini saya akan bahas tentang teorema B sifat perbandingan. Di dalamnya jika f dan g terintegrasikan pada selang AB dan jika fx lebih kecil dari sama dengan gx untuk setiap x dalam AB, maka integral AB fx dx lebih kecil sama dengan integral AB gx dx. Mari kita buktikan. Pertama, partisikan selang AB menjadi selang n bagian titik-titik. Partisi A sama dengan x0 lebih kecil dari x1 lebih kecil dari x2 lebih kecil dari xn sama dengan b pada setiap partisi ke I. Nah, maka anggap xi tersebut sebagai sampel selang bagian ke I. Maka menjadi xi min 1, xi. Maka f xi rata-rata lebih kecil sama dengan
GXI rata-rata. Kenapa? Karena fx lebih kecil sama dengan GX. Lebih kecil sama dengan GX. Nah, di sini kita partisikan jadi fxi rata-rata dikali delta xi lebih kecil sama dengan gxi rata-rata kali delta xi. Nah, kita jadikan maka partisi menjadi sigma n i mendekati 1 f x i rata-rata kali delta xi lebih kecil sama dengan sigma n i mendekati 1 g xi rata-rata kali delta xi. Nah, setelah itu menjadi selanjutnya limit p mendekati 0 sigma n f xi rata-rata delta kali delta xi lebih kecil sama dengan limit p 0 sigma i sama dengan 1 g x i rata-rata dikali delta xi. Selanjutnya akan menjadi delta menjadi integral a b f x dx lebih kecil sama dengan integral a b g x dx. Nah, di sini sudah terbukti dari teorema B sifat perbandingan. Baik, untuk teorema C sifat keterbatasan, jika f terintegrasikan pada a, b dan jika m lebih kecil sama dengan fx lebih kecil sama dengan m besar untuk semua x dalam a, b, maka m kecil dikali b min a lebih kecil sama dengan integral a b fx dx lebih kecil sama dengan m kali b min a. Maka perlu dibuktikan dengan menggambar seperti ini dulu. Ini kurva tanggap menjadi y sama dengan fx. Nah, m kecil dikali b min a merupakan luas daerah persegi panjang yang terletak di bawah kurva y sama dengan fx. Berarti ini daerah m kecil. Maka integral dari a b fx dx merupakan luas daerah di bawah kurva. Nah, untuk m besar sendiri, yakni m dikali b min a merupakan luas daerah persegi panjang yang besar. Nah, ini. Setelah adanya ini, kita akan membuat dua kasus terlebih dahulu. Untuk kasus pertama, m dikali b min a lebih kecil sama dengan integral a b fx dx. Untuk kasus yang kedua, yakni integral a b fx dx lebih kecil sama dengan m besar kali b min a. Nah, mari kita buktikan. Bukti pertama, bukti untuk kasus 1 sama dengan misal Gx sama dengan M kecil. Nah, di sini, garis M kecil ini kita ibaratkan Y sama dengan Gx. Nah, setelah itu Gxm, jadi berdasarkan dari sifat teori perbandingan yang telah saya jelaskan tadi, maka berarti integral a b gx dx
lebih kecil dari integral AB fx dx, sehingga kasus 1, yakni M kali B min A lebih kecil sama dengan integral AB fx dx terbukti. Untuk bukti kasus yang kedua, dimisalkan Hx sama dengan M. Jadi di gambar sini garis M besar merupakan Hx. Nah, di sini jadi berdasarkan teorema sifat perbandingan, maka berlaku ini di sini integral AB Hx dx lebih besar sama dengan integral AB fx dx, sehingga untuk kasus yang kedua bahwa integral AB fx dx lebih kecil sama dengan M besar kali B min A terbukti. Jadi untuk teorema C sifat keterbatasan terbukti. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.